Jinggo! Sebuah suara kini terdengar memanggil. Wirabumi tidak menoleh. Wirabumi merasa tidak perlu menoleh karena ia merasa bukan pemilik nama Jinggo itu. Wirabumi kini terus saja melanjutkan kegiatannya hingga peluh terperas tuntas dari sekujur tubuhnya. Cangkulnya terus saja mengayun dan membolak-balik tanah basah yang berlumpur. Sejenak kemudian, Gajah Narapati datang mendekat. Gajah Narapati yang memanggilnya dengan panggilan Jinggo itu kini berdiri di pematang sawah sambil ia berkaca pinggang. "Kenapa tidak kau jawab panggilanku?" tanya Gajah Narapati. Wirabumi masih tidak menoleh dan menanggapi. Ia bahkan kini semakin larut pada pekerjaan yang digelutinya. Melihat itu, Gajah Narapati mengerutkan keningnya. Gajah Narapati bergegas melangkah dan menempatkan diri berdiri tepat di depan Bre Wirabumi. "Kau bicara dengan siapa? Dan tadi memanggil siapa?" Melihat sikap Wirabumi yang demikian, Gajah Narapati kini tertawa. Bre Wirabumi tidak menganggap hal itu sebuah kelucuan. "Namaku bukan Jinggo, bukan Menak Jinggo," kata Wirabumi dengan suara yang agak ditahan dan raut muka yang menampakkan rasa tidak sukanya. Nampak sekali betapa kini ia tengah jengkel. Seketika itu, Gajah Narapati terbungkam mulutnya. "Namaku Wirabumi. Aku bukan Menak Jinggo," jawab Wirabumi dengan suara yang penuh. Gajah Narapati kini terhenyak. Ia tiba-tiba tersadar meskipun secara pribadi ia bergaul akrab dengan anak dari Prabu Hayam Wuruk itu, tidak seyogianya ia memanggilnya dengan nama Menak Jinggo, nama yang menjadi bahan olok-olokan dari pihak keluarga istri tua atau sang permaisuri. Ketika Gajah Narapati tengah bertandang ke istana Giri, Gajah Narapati sering mendapati permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi menyebut nama Wirabumi dengan sebutan Menak Jinggo. Menurut kasak kusuk yang ia dengar, olok-olok itu berasal dari mulut seorang emban yang bernama Ragaweni. Emban yang sejak masih bayi menjadi teman sepermainan bagi Sri Sudewi, yang karena kedekatannya itu menyebabkan ia sangat berkuasa di antara para emban lainnya. Itulah emban yang menjadi semacam ibu kedua bagi Kusumawardhani. Menak Jinggo, nama itu mempunyai nama arti bangsawan yang berwajah jingga. Sungguh sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sesungguhnya. Bre Wirabumi tidak berwajah jingga, tidak berkaki pincang sebagaimana sering dibicarakan oleh banyak orang. Tuduhan pincang itu hanya dibidikkan ke arah jiwanya yang memang pincang karena tersisih. Bre Wirabumi tersisih benar karena keadaannya memang demikian. Ia merasa kehilangan ruang pergaulan karena memang ada yang menciptakan keadaan yang demikian. Bre Wirabumi benar-benar tersisih karena siapapun yang berada di dekatnya akan selalu mendapatkan sorotan. Para prajurit Mojopahit tidak ada yang berani mendekat karena pasti akan ada yang melaporkannya ke istana utama. Bre Wirabumi kemudian merasa sangat yakin memang ada pihak-pihak yang menghalangi siapapun bergaul dengannya. Para prajurit terlihat menjauh. Demikian pula dengan juga para abdi dan emban di lingkungan istana. Keadaan terasa sangat kaku dan pembicaraan yang terjadi ia rasakan hanya sekedar basa-basi. Maka Bre Wirabumi kemudian benar-benar tersisih dan hatinya pincang. Ketika Wirabumi benar-benar merasa tidak memperoleh ruang pergaulan di istana, maka apa boleh buat, ia kemudian mencarinya di tempat lain. Tempat yang pasti akan membuat kalangan istana kaget dan geleng-geleng kepala, termasuk ketika melihat betapa tidak risihnya Bre Wirabumi bergelut dengan lumpur untuk menanam padi bersama dengan para jelata. "Mana kudamu?" tanya Bre Wirabumi.
Gajah Narapati kini mengarahkan jari telunjuknya ke arah tebing di kejauhan. "Kau pulang saja, aku akan menginap," kata Bre Wirabumi. Gajah Narapati kini mengerutkan keningnya. Melihat itu, Bre Wirabumi tersenyum. "Siapa yang peduli aku menginap, tidak pulang, bahkan andai aku mati sekalipun." Bre Wirabumi kemudian berbalik dan memberikan perhatiannya kepada para petani yang menemaninya. Anak lelaki Prabu Hayam Wuruk dari kalangan berderajat rendah itu tidak merasa canggung bergaul dengan mereka, minum dan makan dari bekal mereka. Bahkan ada kalanya ia menginap di rumah salah seorang dari mereka. Namun sebaliknya, para petani pedukuhan Bedansari itu merasa heran dan tidak kunjung memahami mengapa Bre Wirabumi, anak raja yang karena kedudukannya bisa saja diangkat menjadi raja untuk menggantikan Prabu Hayam Wuruk yang makin sakit-sakitan itu, mau-maunya bergaul dengan mereka. Kegemaran Bre Wirabumi yang demikian tentu terdengar pula di kalangan istana dan lagi-lagi menimbulkan gunjingan dan juga bahan tertawaan. Tidak selayaknya anak seorang raja bergaul kebablasan dengan para jelata sampai berada di luar batas kepatutan. Namun Bre Wirabumi membiarkan para jelata itu menyentuh tubuhnya dan tertawa tergelak-gelak bersama seolah mereka berderajat sama. "Benar kau tidak akan pulang?" tanya Gajah Narapati yang merasa masih belum yakin. Bre Wirabumi kini berbalik. "Ya, aku tidak pernah seyakin ini." Gajah Narapati kini mempunyai alasan untuk merasa tidak nyaman. Itu karena pesan yang ia terima secara khusus dari sang Prabu yang memerintahkannya untuk tidak sekedar menemani dan menjaga Bre Wirabumi, tetapi juga menjaga tindak tanduknya. Namun Gajah Narapati tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat mengenal Bre Wirabumi jauh sejak ia masih bocah. Gajah Narapati tahu betapa Wirabumi memiliki hati yang sangat keras, jauh lebih keras dari besi, apalagi hanya sekedar padas. Jika ia memiliki kehendak, ia akan sangat kukuh dalam mempertahankan kehendak itu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya membujuk Bre Wirabumi untuk kemudian membatalkan niatnya. Lalu apa yang harus aku sampaikan jika aku menghadapi pertanyaan dari sang Prabu? Bukankah malam ini juga akan ada pertemuan para Pahom Narendra? Katakan saja apa adanya. Ceritakan kegiatan macam apa yang sedang aku lakukan. Tidak perlu ada yang dikurangi atau ditambahi. Soal Pahom Narendra, aku ini siapa? Aku tidak berada dan menjadi bagian dari Pahom Narendra. Meskipun Romo Prabu memintaku untuk menjadi bagian dari Pahom Narendra, tapi di luar sana tidak seorang pun yang setuju. Semua orang justru ingin jangan sampai Wirabumi berada di dalam Pahom Narendra. Bre Wirabumi kemudian mengarahkan perhatiannya pada matahari yang kini bersinar semakin rendah. Baiklah, kalau begitu, aku akan kembali lagi kemari besok pagi. Ya, di bawah pandang mata Bre Wirabumi, Gajah Narapati ini berjalan menuju kudanya yang merumput di bawah bayangan sebuah pohon. Perhatian Bre Wirabumi tidak bergeser sampai Gajah Narapati kemudian berderap meninggalkan tempat itu semakin jauh, kemudian lenyap ketika ia kemudian berbelok. Pembicaraan yang terjadi antara Bre Wirabumi dan Gajah Narapati itu, meskipun dilakukan dengan cara berbisik, sebagian masih tertangkap oleh pendengaran para petani. Apa tidak sebaiknya Nak Mas pulang ke istana? Bre Wirabumi kini berbalik dan tersenyum. Tidak, Paman Mahesa Suro. Izinkan malam ini aku menginap di Bedansari. Aku ingin menikmati tembang yang dialunkan oleh Rupaka dan Trini.
sampai terkantuk-kantuk. Apalagi nanti malam paman juga akan menyediakan wedang jahe kesukaanku. Maheso Suro adalah Jogoboyo di Pedukuhan Bedansari. Meskipun usianya telah berada di atas 50 tahunan, tubuhnya masih terlihat tegap dan kedudukannya sebagai Jogoboyo lah yang telah menyebabkan Maheso Suro harus menjaga kebugaran tubuhnya. Di usia yang tidak lagi bisa dibilang muda, Maheso Suro mempunyai kemampuan olah kanuragan yang tidak bisa diremehkan. Selama Maheso Suro menjadi Jogoboyo itulah Bedansari menjadi aman, sangat berkebalikan dari waktu-waktu sebelumnya yang sering diganggu oleh berbagai bentuk kejahatan, mulai dari maling sampai rampok. Ketentraman itu bisa dibentuk dengan baik oleh Maheso Suro karena pada masa mudanya ia adalah seorang perampok yang sangat disegani. Untunglah pada usia tuanya Maheso Suro terketuk hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Malam kini semakin menukik di Bedansari. Suara gamelan sederhana mengalun di rumah sang Jogoboyo Maheso Suro. Dua orang penari kini mengalunkan tembang sambil meliuk-liukan tubuh dengan gemulai. Penari itu masih belia dan masing-masing belum genap 20 tahunan, namun memiliki warna suara yang indah. Didukung kecantikan yang mereka miliki, kedua penari itu dengan mudah mencuri perhatian dan banyak menjadi buah bibir siapapun. Banyak pemuda yang tergila-gila dan banyak pula pria yang telah beristri ingin memperistri penari itu. Penampilan Sunda Rupaka dan Sekar Trini bersama dengan rombongannya selalu menyedot perhatian banyak penonton dan tidak jarang memancing perkelahian. Sunda Rupaka dan Sekar Trini berasal dari desa Daruwiat, sebuah desa yang memiliki banyak sekali penari tayub dengan suara yang indah dan wajah yang cantik. Dalam mencari sumber penghasilan, dua orang penari tayub belia itu dikawal dan diiringi sekitar 10 orang penabuh gamelan yang rata-rata masih keluarganya sendiri. Ada ayahnya, ada paman dan juga kakak-kakaknya. Namun jangan harap mereka yang tergila-gila pada dua gadis itu bisa berbuat seenaknya di rumah Ki Jogoboyo. Mereka yang bersaing mencuri perhatian kedua penari tayub itu akan mati kutu dan tidak berkutik. Gaduh dan teriakan yang berlebihan tidak terdengar. Semua penikmat pagelaran tari dan tembang itu duduk manis menyimak. Hal itu terjadi karena pada pagelaran itu hadir pula Bre Wirabumi, anak dari Prabu Hayam Wuruk yang terlahir dari istri muda. Telah beberapa kali rombongan penari tayub itu diundang pentas di rumah Ki Jogoboyo dan dengan segera menimbulkan dugaan bahwa Bre Wirabumi sedang kasmaran pada kedua gadis penari itu. Pagelaran tayub di rumah Jogoboyo Maheso Suro itu dilakukan sebulan sekali ketika hari dan pasaran Sanis Carapaing tiba. Itulah sebabnya kegiatan di rumah Jogoboyo Maheso Suro itu disebut pula dengan paingan. Bila hari Sanis Carapaing telah tiba, sejak pagi bisa dipastikan Bre Wirabumi telah hadir di Bedansari membaurkan diri dalam acara apapun, dan saat malam tiba dilanjutkan dengan menikmati suguhan beksan. Bre Wirabumi benar-benar membaur dengan sempurna. Tidak ada tempat duduk khusus atau suguhan makanan khusus yang disiapkan untuknya, yang membuat segenap penduduk Bedansari penasaran meskipun Bre Wirabumi yang membayar pertunjukan tayub itu belum sekalipun ia turun menari. Berulang kali dipersilakan kepadanya, namun pemuda itu selalu menolak dan memamerkan senyum yang amat jujur. Aku tidak bisa menari, mohon maaf, silakan yang lain saja, tolak Bre Wirabumi sambil tertawa dengan lebar. Yang paling jengkel menghadapi keadaan itu tentu adalah Sunda Rupaka dan Sekar Trini. Kedua gadis cantik itu sangat ingin bisa melayani Bre Wirabumi. Beberapa pagelaran telah dilakukan dan puluhan tembang telah didendangkan, namun belum juga berhasil memancing sang pangeran untuk turun menari. Sang pangeran itu sangat pemalu. Ia begitu gagah dan tampan di atas kudanya,
namun mati kutu ketika padanya diserahkan sehelai selendang. Padahal baik Sundarupaka maupun Sekartrini sangat ingin berada pada jarak yang dekat dengan anak Raja Majapahit itu. Syukur-syukur kalau Bre Wirabumi tertarik, syukur pula kalau ia berminat mengambilnya sebagai seorang istri. Pagelaran itu kini terus bergerak menuju ke puncak malam. Alunan gending alusan mengiringi gerak tari dan ada kalanya berubah menjadi sebuah langendrian yang bertutur tentang Panji Asmoro Bangun dan Sekar Taji. Nampak sekali Bre Wirabumi amat menikmati pasugatan yang amat berbeda itu. Pun demikian dengan para penduduk Medansari yang jarang-jarang menonton tontonan yang berbentuk langendrian. Percakapan dalam langendrian itu bisa ditangkap dengan jelas meskipun dibawakan dalam bentuk tembang. Ketika langendrian itu menceritakan pertemuan Panji Asmoro Bangun dengan Sekar Taji, tepuk tangan kini jatuh bergemuruh. Di antara penonton banyak yang terharu, bahkan ada beberapa yang menyumbangkan air matanya. Petir kini mulai terdengar menyala-nyala di langit. Kilatnya muncrat di kejauhan dan udara mulai mengalir berhembus dengan rasa dingin. Bre Wirabumi kini mencoba mengukur apakah dengan demikian hujan akan segera turun. Dalam setiap pagelaran tayub biasanya selalu disuguhkan minuman yang memabukkan. Mabuk karena minum tua aren dalam pertunjukan tayub selama ini dianggap sebagai hal yang lazim. Akan tetapi Bre Wirabumi tidak menghendaki itu. Seorang pemuda yang masih kerabat dari Jogoboyo kini keluar dari dalam rumah dengan membawa bumbung yang biasanya bumbung itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tua. Namun kali ini bumbung itu hanya diisi dengan legen. Yang demikian untuk mengobati kekecewaan mereka yang merasa kehilangan jenis minuman yang memabukkan. Justru karena bumbung itu tidak berisi tua dan hanya berisi legen, mereka yang mendapat suguhan minuman itu kini tertawa tergelak-gelak. Semua orang kini juga tertawa terpingkal-pingkal ketika melihat Bre Wirabumi menerima cangkir besar yang terbuat dari tanah liat. Dengan sangat lahap, ia menengguk habis isinya sambil berlagak seolah ia sedang mabuk berat. Tidak cukup secangkir dari bumbung yang sama, Bre Wirabumi minta dituangkan lagi dan kemudian ditenggaknya dengan tuntas. Contoh yang diberikan oleh Bre Wirabumi itu kemudian bahkan diikuti pula oleh yang lain. Namun keadaan yang demikian rupanya bisa menimbulkan salah kepahaman. Dua orang laki-laki tidak dikenal atau setidaknya penduduk Medansari tidak mengenal mereka kini memperhatikan ulah dari Bre Wirabumi itu. Kau lihat itu, bisik lelaki yang bertubuh kurus. Laki-laki di sebelahnya yang berbadan gemuk kini terperangah. Ia tidak menyangka akan melihat perilaku dari Bre Wirabumi yang berbeda dari biasanya. Seolah orang yang memegang bumbung dan membagikan isinya itu bukan Wirabumi yang selama ini mereka kenal. Aku tidak menyangka, rupanya lain di mulut, lain pula perbuatannya. Dengan penuh perhatian, kedua orang tidak dikenal itu memperhatikan kegiatan yang terjadi di rumah Jogoboyo Maheso Suro. Ia memperhatikan bagaimana semua orang begitu bersukaria diiringi alunan gending yang dibawakan dengan begitu indah. Ketika malam kini telah melewati puncaknya, berakhirlah sudah acara itu. Sundarupaka dan Sekartrini telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gadis cantik itu kelelahan setelah mendendangkan beberapa lagu yang diantaranya disajikan dalam bentuk langendrian. Saat gamelan berakhir, lunglai pula Sundarupaka dan Sekartrini yang kemudian menghambur ke lingkaran di mana Bre Wirabumi dan Jogoboyo Maheso Suro berada. Melihat Bre Wirabumi yang sedang bergembira, tumbuh keberanian dari Sundarupaka untuk kemudian menghambur duduk di sebelah kanannya. Sementara Sekartrini dengan manja tidak mau kalah bergegas menempatkan diri di sebelah kirinya.
Lihat adegan itu, sontak tepuk tangan jatuh menggemuruh serasa akan menggoyar pilar-pilar pendopo. Cengah dan kikuk kini Priwirabumi, namun ia tidak bisa pula menghindar dari kedua gadis itu. Dengan senyum yang digulung, Jogoboyo memperhatikan betapa salah tingkahnya anak Raja Majapahit yang terlahir dari istri muda itu. Dan dari kejauhan, dua orang lelaki yang sebenarnya adalah prajurit telik sandi Mojopahit itu kini tengah memperhatikan hal-hal yang tengah terjadi. Ayo kita pulang. Kita sudah mendapatkan gambaran yang utuh. Sebenarnya, aku kecewa melihat tingkah Priwirabumi yang demikian. Aku menjadi tidak yakin apakah Priwirabumi layak mendapat dukungan dengan pola tingkah yang semacam itu. Orang yang bertubuh lebih besar kini mengangguk. Ya sudah, mari kita pulang. Kedua orang tidak dikenal itu kemudian beringsut menjauh dengan langkah yang diayun lebar yang nantinya akan membawanya ke tempat di mana kuda mereka disembunyikan. Sementara itu, di pendopo, gamelan telah berhenti karena tengah malam kini telah terlewati. Akan tetapi, para penonton masih enggan pulang dan berharap gamelan akan ditabuh kembali. Apalagi meskipun pagelaran telah usai, masih tersaji tontonan yang lain, yaitu Rupaka dan Trini yang bersandar manja di pundak sang pangeran yang kini menjadi tontonan yang tidak kalah menarik. Sudah, ucap Priwirabumi yang kini menjadi semakin cengah. Hujan akan segera turun, Paman, kata Priwirabumi. Jogoboyo Maheso Suro kini bergegas menyusul berdiri dan menempatkan diri di depan penonton yang terlihat enggan meninggalkan tempat mereka. Pertunjukan selesai. Pertunjukan serupa akan kita gelar lagi pada hari Saniscara Pahing bulan depan. Mohon maaf, sekarang silakan semuanya pulang karena hujan akan segera turun. Diusir mentah-mentah seperti itu, para penonton kini kemudian bubar. Mereka kemudian mengayunkan langkah kembali ke rumah masing-masing. Dengan tidak berbicara apapun, Priwirabumi yang ingin terbebas dari gangguan Sunda Rupaka dan Sekar Trini kini melangkah menuju ruang dalam dan menyebabkan kedua gadis penari tayub itu kecewa. Kedua gadis itu semakin sadar bahwa Priwirabumi sama sekali tidak tertarik pada mereka. Petir kini kembali meledak, memekakan telinga, menyebabkan Sunda Rupaka dan Sekar Trini merasa tidak nyaman. Dengan gugup, kakak beradik itu kemudian bergegas mengemasi diri. Para penabuh gamelan yang masih berada dalam ikatan keluarga besar juga segera menyelamatkan semua peralatannya. Malam itu, rombongan penari tayub menginap di rumah Jogoboyo Maheso Suro. Esok harinya, mereka akan menuju dan menggelar pentas di desa yang lain. Dan sejalan dengan sang waktu yang terus bergerak, sebulan lagi ketika pasaran Pahing pada hari Saniscara tiba, pentas serupa akan dilakukan lagi di rumah Jogoboyo Maheso Suro. Apakah aku kurang cantik? Tanya Rupaka di depan sebuah kaca penggala pada dirinya sendiri. Sunda Rupaka kini tengah memegang cermin di tangannya dengan penuh perhatian. Bagi gadis itu, cermin itu adalah sungguh benda yang sangat berharga karena tidak semua orang memilikinya. Cermin itu dibeli ketika ia menggelar pentas di ujung Galuh. Di sana ada banyak pedagang yang berasal dari mancanagari yang menjual berbagai benda-benda yang aneh. Sekar Trini kini terlihat mendekat. Apa yang kau pikirkan? Apakah menurutmu aku berwajah jelek? Tanya Rupaka pada adiknya. Sekar Trini kini menggeleng. Tidak, Kang Mbok. Menurutku, Kang Mbok memiliki wajah yang cantik daripada wajahku. Dengan penuh perhatian,
Sekar Trini kini mengamati permukaan wajahnya, menelusuri setiap lekuk-liku di kening, pipi hingga dagu kakaknya. Untuk beberapa saat perhatiannya tidak bergeser dari jerawat yang muncul melekat di dekat alisnya. Mungkin ada yang jauh lebih cantik daripada kita, Kang Bo. Kang Bo, sebaiknya kita tidak perlu lagi bermimpi menggapai bintang. Mungkin yang kita hadapi adalah pangeran yang tidak waras, yang tidak memiliki hasrat dan mati rasa. Dalam menghadapi sang pangeran, Sekar Trini tidak terlampau berlebihan, berbeda dengan kakaknya yang memikirkan laki-laki tampan itu siang dan malam. Petir kini menyala sekali lagi dan mendadak hujan turun dengan derasnya. Sementara itu, di bilik yang telah disediakan untuknya, tepat berada di belakang peringkitan, Bre Wirabumi berusaha memejamkan matanya. Namun kali ini ternyata bukan masalah gampang baginya untuk sekedar bisa meraih sebuah mimpi. Bre Wirabumi menyimpan banyak rasa gelisah yang menyebabkan ia menjadi sulit tidur. Akan tetapi, selain beberapa persoalan yang mengganggu pikirannya, ketenangan pikirannya kali ini terganggu pula oleh keadaan di luar. Hujan angin. Rasa tidak nyaman itu mengganggu, mendorong pemuda itu untuk turun dari pembaringan dan kemudian mendekati jendela. Begitu jendela dibuka, angin menerobos masuk dengan derasnya. Basah kuyuplah kini wajah Wirabumi tampias oleh air hujan. Dengan penuh perhatian, Bre Wirabumi kemudian memperhatikan keadaan di sekitarnya. Di luar gelap gulita yang terlihat hanya warna hitam semata. Akan tetapi Bre Wirabumi bisa membayangkan bagaimana pepohonan bergerak dengan liar, terutama rumpun bambu yang pasti akan meliuk mobat-mabit berusaha mempertahankan diri untuk diam, namun ia tidak mampu. Kekuatan angin yang berhembus itu telah menggeliatkan apapun dengan kasar. Pohon saman yang tumbuh di seberang rumah Ki Jogoboyo juga tidak mampu mempertahankan diri. Pohon yang tumbuh di perkarangan tetangga itu terjungkal ketika akar-akarnya tidak mampu menjaga keseimbangannya. Namun ternyata malam itu bukan hanya Wirabumi yang tersita perhatiannya. Ki Jogoboyo Maheso Suro juga terjaga. Sejenak kemudian Ki Jogoboyo terhenyak ketika mendengar suara berderak. Pohon kelapa di sebelah rumahnya kini ambruk. Untunglah pohon itu mengarah ke tempat yang aman. Bersamaan dengan kilat yang muncrat, gerak pohon kelapa yang ambruk itu terlihat dengan jelas. Romo! Sunda Rupaka kini berteriak dalam rasa takutnya. Namun suara gemuruh badai yang mempermainkan apapun itu telah mengalahkan teriakan gadis-gadis cantik penari tayub itu. Gelap gulita yang menyajikan warna hitam kelam sangat sempurna kini menempatkan keduanya menjadi buta karena sekedar mencermati bentuk ujung jari saja mereka tidak mampu. Di bilik sebelah, para niyogo pengiring pagelaran juga tidak kalah resahnya. Namun mereka juga tidak tahu tindakan apa yang bisa mereka lakukan. Dengan penuh perhatian, rombongan laki-laki itu menyimak suara gemuruh yang terjadi, memperhatikan dengan cermat berulang kali angin yang akan memporak-porandakan rumah yang mereka gunakan untuk berteduh itu. Apakah ada angin lesus? Tanya Ki Banjar Tarung. Pertanyaan yang dilontarkan Ki Banjar Tarung itu sontak memancing rasa gelisah semua orang. Para penabuh gamelan pengiring tayub itu rupanya memiliki kenangan buruk yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kami takut, Romo. Ki Banjar Tarung kemudian segera membawa anak gadisnya bergabung dengan yang lain di pendopo, menyatu dengan Ki Jogoboyo dan Bre Wirabumi. Bersama-sama semua orang itu kini merenda rasa cemas. Semuanya tenang. Semua saling berpegangan. Jangan ada yang terpisah antara satu dan yang lain. Lakukan dan juga jangan panik.
Suara itu mendapat perhatian dan segera dilaksanakan karena berasal dari mulut Bre Wirabumi. Ketika kilat muncrat menerangi beberapa kejap, keadaan itu segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang terjebak dalam kegelapan malam itu kini saling merapat. Sundarupaka yang menandai keberadaan lelaki yang mencuri hatinya kemudian bergegas mendekat dan memeluk lengannya. Dalam keadaan yang demikian, Bre Wirabumi sama sekali tidak berpikir siapa yang sedang meminta perlindungannya. Angin kini bertiup semakin menggila, menyebabkan Ki Jogoboyo semakin cemas. Ki Jogoboyo khawatir rumahnya akan bubar maut diterjang oleh angin yang semakin menderas. Jika hal itu terjadi, orang-orang yang berada di pendopo rumahnya benar-benar berada dalam bahaya yang besar. Serpihan rumah yang bubar diterjang angin itu justru bisa menjadi sumber bahayanya. Belum lagi bila pendopo itu ambruk dan kayu-kayu belantar dan soko pendopo akan menimpa orang-orang di bawahnya. Semuanya segera berlindung di bawah meja. Apa yang dikhawatirkan oleh Ki Jogoboyo kini akhirnya benar-benar terjadi. Udara yang berhembus sangat kuat telah menyebabkan beberapa ikatan siku antara tiang soko dengan para belandar dan juga para usuk kini telah terlepas. Udara pun kini menghempaskan rumah Jogoboyo Maheso Suro dengan sangat keras yang disambut dengan jerit teriakan ketakutan. Ki Jogoboyo merasa perlu untuk meraba dadanya. Meskipun degup jantungnya berlayan dengan amat kencang, Ki Jogoboyo Maheso Suro mampu menandai meskipun pendopo rumahnya ambruk, ia masih selamat karena terlindung di bawah meja. Bagaimana dengan yang lain? Pertanyaan itu kemudian segera mengganggu benak Ki Jogoboyo. Jerit dan tangis ketakutan yang keluar dari mulut Sundarupaka dan Sekartrini justru melegakan hati Jogoboyo, karena dengan demikian ia tahu dua gadis itu masih selamat. Pun demikian, dengan letupan-letupan gelisah ketakutan yang terlontar dari para penabuh gamelan pengiring pentas yang menandai keadaan mereka masih selamat. Raden, Raden, aku tidak apa-apa, Paman. Jogoboyo Maheso Suro kini segera tahu Bre Wirabumi tidak sebawah meja dengannya. Anak Raja Majapahit itu berlindung di bawah meja yang lain. Semuanya tenang. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Aku juga tidak apa-apa. Yang lain, yang terluka saja yang menjawab. Yang lain diam. Tidak terdengar jawaban apapun. Bagus. Sejauh ini kita masih selamat. Yang bisa kita lakukan hanya bertahan sampai badai mereda. Suara apa itu, Raden? Angin lesus datang kembali. Jogoboyo kini terhenyak. Semula ia tidak mampu menebak suara apakah yang kini bergemuruh dengan suara yang mendesing bernada sangat tinggi itu. Semuanya tiarap! Semua tiarap! Angin yang berputar itu terlihat dari kejauhan. Namun pusaran yang tercipta dari badai dan udara yang bergolak berlimpah itu berputar dengan amat kencang, melibas dan memporak-porandakan apapun. Dari suara yang tertangkap oleh gendang telinga Bre Wirabumi, ia kini layak untuk merasa gelisah karena yakin pusaran angin itu bergerak datang kian lama semakin mendekat dan semakin mendekat hingga akhirnya tampil nyata di depan mereka. Ketika angin lesus besar itu semakin mendekati mereka, Jogoboyo meringkuk sambil menahan nafas ketika hembusan angin yang begitu kuat itu menerpa dan akhirnya memporak-porandakan serpihan kayu atap rumbia dan kemudian juga menjebol pepohonan. Runtuhan rumah Jogoboyo kini bagai diaduk, diobrak-abrik dan disebar ke segala penjuru. Ketika Bre Wirabumi merasa tubuhnya basah kuyup, itu pertanda bahwa meja yang mereka gunakan untuk berlindung
telah tidak berada di tempatnya. Setelah puas melintas, pusaran angin ganas yang berputar-putar itu kemudian bergerak menjauh, meninggalkan senyap, rasa sepi dan rasa sedih yang teramat sangat, terutama bagi Ki Banjartarung yang sangat merasakan kepedihan itu ketika menyadari dua putrinya kini telah tiada.